Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pembahasan hari ini yaitu berhubungan dengan hukum ampere. Nah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita masuk materinya ya. Pembahasan bab hukum ampere itu berhubungan juga dengan pembahasan bab yang kemarin ya, yaitu berhubungan dengan hukum Biot-Savart. Karena hukum Biot-Savart itu merupakan hukum yang secara umum digunakan untuk menghitung kuat arus medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuknya ya, maksudnya bentuk konduktornya yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir. Maka kuat medan magnet di sekitar arus selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Nah, sekarang yang akan menjadi topik pembahasan kita, karena ini adalah berhubungan dengan hukum Biot-Savart, dan di bab yang lalu ya, pembahasan minggu lalu saya sudah menjelaskan yang berhubungan dengan hukum Biot-Savart, apakah yang berhubungan dengan dialiri pada kawat yang rumit atau berhubungan juga dengan persamaan-persamaan integral yang berhubungan dengan hukum Biot-Savart. Nah, kajian-kajian atau metode-metode alternatif yang digunakan untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik, ini salah satunya yang akan kita bahas, yaitu berhubungan dengan hukum ampere. Nah, pembahasan hukum ampere kita bisa lihat dari ilustrasi berikut ya. Misalnya di sini ada suatu lintasan tertutup ya, lintasan tertutup dalam ruang yang mengandung medan magnet ya, yang kita sebut sebagai S. Jadi ini lintasannya, dan medan magnetnya itu yang mengalir ya, yang ada arah panah ini, dia keluar dalam penampang tersebut yang kita sebut sebagai B ya, vektor B. Jadi medan magnetnya vektor B. Nah, kalau kita perhatikan bahwa elemen lintasan atau yang kita sebut DL, karena ini adalah lintasan, maka DL itu adalah elemennya, maka kita anggap bahwa kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B ya, dalam vektor ya. Maka perkalian integral antara B dan DL yang berada pada lintasan tertutup S ya, memenuhi persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan integral yang ada lingkaran tengahnya, itu kita sebut sebagai integral tertutup. Jadi integral lintasan tertutup. Ya, maka integral lintasan tertutup pada elemen tersebut ya adalah B dot dl. Ya, sama juga dengan mu0 sigma I. Jadi mu0 dikali dengan jumlah dari semua arus yang ada. Nah, sigma ini adalah jumlah total arus yang berada pada lingkupan S. Tanda integral tertutup ya, merupakan integral yang harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Karena itu integral yang ada lambang tengahnya lingkaran kecil ya, itu kita sebut sebagai integral lintasan tertutup. Nah, kemudian persamaan tadi ya, itu secara umum kita kenal sebagai hukum ampere, tapi dalam bentuk integral. Nah, pada prosesnya nanti bentuk hukum ampere itu akan bisa juga kita diferensialkan ya nanti di persamaan selanjutnya, sehingga pembahasan itu nanti akan saling berkesinambungan ya, dari satu bab dengan bab yang lain. Ini pembahasan sebelumnya. Jadi lanjut kepada aplikasi hukum ampere. Nanti pembahasannya menjadi beberapa bagian ya. Ada yang kawat lurus, ini hampir sama seperti bab 5. Jadi kalau kita bahas tentang aplikasi hukum ampere, ini juga berhubungan dengan hukum Biot-Savart yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, untuk menghitung kuat medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang, maka kita gunakan hukum Biot-Savart. Nah, kemudian membahas atau pembahasan kuat medan listrik di sekitar kawat lurus panjang dengan menggunakan ampere, ini yang akan kita bahas di pembahasan kita bab ini ya. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah
kalau kita berbicara penerapan hukum untuk hukum ampere, pertama adalah pilih lintasan tertutup sedemikian rupa. Apa yang kita pilih? Yang pertama adalah berhubungan dengan kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Yang kedua adalah vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Yang kedua adalah, poin yang kedua adalah kita cari jumlah total arus yang ada di lintasan tersebut, ya. Nah, atau lintasan ampere tersebut. Nah, kalau pada kasus kawat panjang atau kawat lurus yang panjang, maka lintasan yang memenuhi kriterianya adalah lintasan lingkaran yang sumbunya berimpit pada kawat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita punya lintasan kawat lurus panjang yang mengaliri arus dengan simbol I, ya, maka ada lintasan yang terjadi di sekitar arus atau kawat itu. Jadi lintasan ampernya itu di sini nih, ya. Nah, maka yang harus kita perhatikan karena dia sumbunya berimpit dengan kawat, ya. Kalau kita perhatikan ini lintasan lingkaran, kemudian ini DL, maka B-nya kemana? B-nya medan magnetnya itu arahnya keluar, jadi dia arahnya selalu tegak lurus ya sebetulnya dengan lintasan lingkaran tersebut. Nah, kemudian beberapa informasi yang dapat kita peroleh adalah yang pertama adalah berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Jadi pada waktu tadi lintasannya itu berbentuk garis, ya, maka B-nya itu kemana? Ya, medan magnetnya itu mengikuti arah-arah jari kita yang lain. Jadi dia berputar seperti ini ya. Dia berputar seperti ini. Kemanapun arahnya. Jadi kalau dia arahnya ke samping, apa vertikal atau horizontal ya, itu semuanya mengikuti arah ibu jari sebagai arah arus. Dan jari-jari yang lain kita jadikan sebagai arah medan magnet. Nah, sehingga beberapa informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan aturan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan dan elemen vektor DL juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan, vektor B dan DL selalu sejajar dengan sudut theta antara B dan DL. Jadi kalau ada garis atas ini vektor ya, vektor B dan DL, atau ini adalah medan magnetnya, DL itu adalah lintasannya, ya. Dengan demikian, nah ini harus kita ketahui ya, sudutnya itu 0. Jadi kalau karena sejajar kan, kalau sejajar itu kan sudutnya rapat ya, sudutnya rapat. Jadi tidak ada sudut terjadi, yaitu sudutnya 0. Sehingga BDL sama dengan BDL cos theta. BDL cos theta karena tetanya 0, maka 0 derajat sama juga dengan cos 0 derajat itu 1 ya. Sehingga sama juga BDL kali 1 atau sama juga dengan BDL. Nah, persamaan itu bisa juga kalau kita hubungkan dengan integral tertutup BDL sama juga dengan integral BDL. Jadi yang pertama yang kiri ini adalah secara vektor, yang kedua adalah integral tertutup, vektornya sudah dikeluarkan oleh kita. Jadi lihat, perhatian baik-baik ya. Kalau persamaan 62 BDL ini ada dot ya, itu vektor, kemudian sama juga dengan BDL. Seperti itu ya. Nah, karena tiap-tiap titik di lintasan medan magnetnya itu sama atau konstan, maka medan magnet B dapat ditarik keluar dari integral. Jadi kalau kita punya integral tertutup BDL, B-nya ini adalah konstanta, B-nya kita keluarkan. Jadi tinggal kita integral adalah DL-nya, ya. Sama juga dengan apa? B dikali, karena integral tertutup, maka sama juga dengan keliling lingkaran, karena lintasannya tadi lintasan lingkaran ya. Lingkaran rumusnya apa? 2VR ya, maka kita pakai B dikali 2VR. Nah, selanjutnya kita cari jumlah arus yang berada di lintasan ya, lintasan ampere. Karena yang di lintasan tersebut hanya satu kawat ya, maka kawat tersebut dialiri arus sebesar I. Jadi kalau dia cuma ada sigmanya cuma I, satu bagian saja, satu kawat saja, maka disebut sebagai sigma I sama dengan I. Nah, kalau kita substitusikan persamaan
4 dan 5 ya, maka kita dapat persamaan baru ya. B dikali lingkaran B 2VR, R-nya jari-jarinya A, 2VA sama dengan mu 0I, atau sama juga dengan apa? B-nya ini 6 ya. Ini kita sebut sebagai apa nih? Ini kita sebut sebagai hukum Biot-Savart yang sudah kita dapatkan di pembahasan minggu lalu ya. Mu 0 kali I per 2VA ya. A-nya jari-jari, mu 0 perimeter ruang hampa, I-nya arus, V-nya 3,14. Nah, kalau pembahasan kawat lurus sudah, sekarang kita masuk juga di selenoid. Nah, di dalam selenoid itu yang kita hitung kemarin adalah tentang berhubungan dengan medan magnet ya, menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan yang sama sebetulnya, tetapi dengan hukum Ampere untuk membandingkan apakah mana yang sebenarnya, apakah dengan hukum Ampere, apakah dengan hukum Biot-Savart. Selenoid yang akan kita bahas juga adalah selenoid ideal, yaitu jumlah lilitan persatuan panjangnya adalah N, dan kawat selenoid dialiri arus sebesar I ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, jika selenoidnya itu kita belah ya menjadi 2 ya, maka penampang selenoid itu bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah kawat ya. Ini kan selenoid kan dia bentuknya kayak per, jadi melingkar terus ya, spiral itu ya. Nah, kemudian ada bagian cross, ada bagian titik, jadi masuk dan keluar nih maksudnya ya. Nah, sekarang kalau di sini ada elemen dengan panjang, kita anggap panjangnya L, maka di sini mengalir arus. Jadi ada bagian satu ya. Bagian pertama I, bagian kedua II, bagian ketiga II, bagian keempat I4 ya. Nah, ini berarti kita kalau di bagian dalam ya, ini ada medan magnet, dan kalau di bagian luar ya sama dengan 0. Ini kita berbicara kalau selenoid itu kan yang kita perhitungkan itu bagian dalam ya. Kita perhitungan itu bagian dalam. Jadi dia sebetulnya dalam prakteknya selenoid itu pada waktu dialiri arus listrik maka menimbulkan medan magnet. Karena dia menimbulkan medan magnet, maka kalau kita letakkan logam di bagian dalam, maka logam tersebut akan bergerak ya, akan tertarik sebetulnya. Tertarik oleh apa? Timbul adanya apa? Adanya medan magnet yang terjadi diakibatkan oleh aliran arus yang mengalir di setiap elemen. Nah, kemudian untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar selenoid ya, kita buat lintasan ampere ya. Pada bagian tadi kan ada 1, 2, 3, 4 lintasan, maka karena lintasannya itu berbentuk segi 4, maka kita integral tertutup untuk masing-masing lintasan yang berbentuk segi 4 itu. Jadi kalau kita lihat integral tertutup elemen secara total BDL sama juga dengan integral yang pertama ya, BDL ditambah integral yang kedua BDL ditambah integral yang ketiga BDL ditambah integral yang keempat BDL. Jadi gitu ya, namanya lintasan tertutup itu. Maka setiap lintasan itu kita gunakan sambung menyambung dan kita jumlahkan totalnya. Jadi ini integral total atau integral tertutup ya. Nah, kalau kita pecah atau kita bahas satu persatu berdasarkan lintasan yang ada, maka pada lintasan ini kuat medan magnetnya 0. Kenapa? Di lintasan 1 karena dia berada di luar selenoid. Nah, tadi kan sudah ada clue ya. Kalau saya mundur lagi ya, kita perhatikan bahwa selenoid kuat medan magnet di luar lintasan. Ini di luar lintasan nih. Di sini luar lintasan, yang di bawah di sini pun luar lintasan, tapi kalau di dalam lintasan ada ya. Maka di luar lintasan yang pertama ini nilainya berapa? 1 ya. Nah, kalau di dalam lintasan ya, di bagian I, 3 dan 4 itu ada, tapi nanti kita hitung ya. Nah, sehingga pada lintasan pertama karena kuat medan magnetnya 0, maka di integral pertama BDL adalah integral 0 DL ya, yang pertama ya, karena integral 0 maka sama dengan 1. Nah, yang kedua adalah di lintasan 2. Pada lintasan ini potongan yang berada di luar selenoid memiliki medan magnetnya 0, sedangkan di bagian dalam
ya, itu ada, ya. Jadi dia, sedangkan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus. Nah, jadi karena dia tegak lurus, nah nanti kita lihat ya bagaimana proses perhitungannya. Nah, integral itu untuk lintasan 2, karena potongan yang ada di dalam solenoid luar memiliki medan magnet yang tegak lurus lintasan, maka integral 2 itu terdiri dari dua bagian, yaitu integral bagian potongan luar dan integral bagian potongan dalam. Kalau integral bagian potongan luar sudah kita ketahui karena B-nya itu 0, maka sama juga dengan hasilnya integral potongan luar integral 0 dl. Sedangkan integral potongan dalam, nah kita lihat satu-satu ya. Karena dia tegak lurus dan sudutnya 90 derajat, maka sama juga dengan integral B dl cos theta. Tetanya kita pakai ya 90 derajat karena tegak lurus. Cos 90 derajat nilainya 0, maka integral 0 hasilnya 0, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka ternyata lintasan 2 pun nilainya 0. Nah, sekarang kita lihat lintasan yang ketiga. Ya, pada lintasan ini vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan DL 0. Ya. Nah, sehingga BDL B dot DL sama dengan BDL cos theta dan sudutnya sejajar yaitu 0, maka BDL cos 0 itu 1, maka sama juga dengan BDL. Sehingga kalau kita berbicara lintasan yang ketiga karena dia sejajar dengan A, ya, maka sama juga dengan integral BDL. Integral BDL, B-nya kita keluarkan, yang ada adalah integral DL. Integral DL itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan panjang lintasan. Ya, panjang lintasan itu berapa? Ini simbolnya L, maka B dikali L, BL. Itu ya. Berarti nilainya ada. B itu kuat medan magnet dikali dengan panjangnya. Kemudian yang keempat pun sebetulnya sama dengan yang kedua. Jadi integral ini persis ya dengan lintasan kedua, hasilnya 0. Jadi integral lintasan yang keempat B dot DL sama dengan lintasan luar ditambah dengan lintasan potongan yang bagian dalam, dan yang luarnya 0 ya, yang dalamnya karena dia sudutnya 45 derajat tegak lurus, maka cos 90 nilainya 0, maka sama juga dengan 0 tambah 0 ya, hasilnya 0. Nah, sehingga pada kita menghitung total ya untuk lintasan berbentuk segi 4 tadi, integral tertutup BDL itu sama juga dengan 0, tambah 0, yang kedua 0, yang ketiga ada nilainya yaitu BL, yang keempat 0, hasilnya sama dengan BL. Jadi sebetulnya kalau semakin terampil kita menghitung, maka kita bisa hitung dengan cepat ya, analisisnya main kalau kita. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung arus atau jumlah arus yang melingkupi lintasan A ampere itu? Arus total adalah arus yang mengalir dalam luas solenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang melingkupi lintasan ampere adalah N kali L. Ya, N kali L. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah arus total sesuai dengan rumus ini, sigma I sama dengan N kali L kali I, gitu ya, N kali L kali I ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan persamaan sebelumnya, maka kita dapatkan BL adalah mu 0 kali sigma I ya. Nah, sigma I apa? NLI. Nah, sehingga kita dapatkan L-nya kita coret, maka kita dapatkan kuat medan magnet sama dengan mu 0 NI ya. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, N-nya lilitan, I-nya arus. Nah, artinya apa? Oh, ternyata hasilnya sama persis dengan yang kita bahas di pembahasan hukum Biot-Savart ya. Tidak beda, harus sama memang sebetulnya. Toroid. Nah, sekarang kita masuk bab toroid ya. Bab toroid ini adalah
bentuknya kalau solenoid itu spiral ya, kayak per tapi panjang. Nah, kalau toroid ini melengkung ya, berbentuk lingkaran di toroid itu. Nah, pada toroid jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah sama juga dengan N. Arus yang mengalir pada toroid yaitu I. Kemudian untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, maka kita buat lintasan ampernya berbentuk lingkaran ya, yang dengan rongga yang melalui rongga toroid itu yang kita lihat ilustrasi ini ya. Ini adalah lintasan ampere pada toroid berbentuk lingkaran yang melewati rongga toroid. Jadi di sini ini adalah toroid ya, jadi bentuknya spiral terus nyambung sampai sini, dan ini jari-jarinya R, dan ini adalah arus yang mengalir di dalamnya ya. Ini ada seolah-olah jadi bentuknya lingkaran, ini arus mengalir. Maka B-nya kemana? B-nya itu ya mengikuti arus. Jadi kita pakai aturan apa? Aturan tangan. Kita pakai saja aturan tangan itu melingkar gitu ya. Apakah searah lintas searah arusnya harus mengalir, atau mungkin juga nanti arahnya berbeda. Tapi kalau kita lihat di sini arusnya ini seperti ini ya. Ini arus mengalir masuk, kemudian di sini berada di kawat ya, membentuk apa? Mengikuti bentuk lingkaran toroid itu ya, dan keluar. Nah, maka ini adalah DL, kemudian ini adalah B. Jadi cross sectionnya ampere meter kuadrat ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan jari-jari toroidnya R, kemudian lingkaran atau keliling lingkarannya dengan jari-jari R adalah 2VR ya, 2VR itu keliling lingkaran, maka jumlah lilitan toroid itu adalah 2VR dikali N. N-nya lilitan ya. Jadi kalau kita berbicara jumlah lilitan ini berarti sama juga dengan apa? Keliling lingkaran dikali N ya, jumlah lilitan toroid itu. Sepanjang lintasan ampere, vektor B dan DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan DL 0 ya. Jadi sudut theta antara B dan DL 0 karena dia sejajar ya. Kita lihat ya, lihat di sini ya. Ini DL dan B sejajar. Mau bergerak kemanapun dia selalu sejajar, dia beriringan gitu ya. Jadi dia sama terus, sama seperti jari kita nih. Ini yang satu DL, yang satu B, dia bergerak, nah gitu ya. Nah, sehingga karena sudutnya 0 ya, maka B.dl sama dengan BDL cos theta, sama dengan BDL cos 0 derajat. Nah, sama juga dengan BDL. Sehingga kalau kita berbicara lingkaran, maka integral tertutup B.dl sama dengan integral tertutup BDL. Karena B-nya itu adalah konstan, maka kita boleh keluarkan ya, konstanta kita keluarkan, maka yang integral adalah DL saja. Maka integral tertutupnya adalah sama juga dengan B dikalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya adalah 2VR, R-nya jari-jari ya. Nah, sekarang karena jumlah lilitan yang melingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang melingkupi lintasan adalah N kali I. Jadi sigma I-nya adalah N kali I ya. Nah, kemudian N besar ini ya, N besar ini jumlah lilitan itu sama juga dengan apa? Karena ini toroid, maka keliling lingkaran 2VR dikali jumlah apa? Jumlah lilitannya dikali arus. Nah, kalau kita substitusikan persamaan sebelumnya, maka kita dapatkan B cross 2 keliling lingkaran cross 2VR sama dengan mu 0 kali 2VR NI. Nah, ini kalau kita hubungkan persamaan itu, maka kita dapatkan B sama dengan mu 0 NI, dan hasilnya pun ternyata sama juga ya dengan pembahasan hukum ampere di bab sebelumnya ya. Kemudian pembahasan lanjut tentang plat tak berhingga ya.
Sekarang kita hitung medan magnet di sekitar plat yang sangat lebar, kemudian dialiri arus listrik. Jadi ini yang bentuknya jejaring genjang ini adalah platnya, kemudian ada arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir. Nah, plat yang luasnya tak berhingga dan dialiri arus I. Sekarang kalau kita berbicara kerapatan arus persatuan lebar plat, ya, adalah J. Jadi kita pakai simbol ya, kerapatan arus persatuan lebar, yaitu satuannya ampere per meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Nah, kita berarti buat lintasannya misalnya berbentuk persegi panjang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat jarak, kita menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Jadi kalau ini adalah plat, kemudian kita buat lintasan ya, sama kayak tadi, lintasannya berbentuk persegi panjang, maka ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4. Nah, karena ini adalah lintasan ampere di sekitar plat tak berhingga, nanti kita lihat ya, dengan panjang lintasannya itu L misalnya ya, panjang lintasannya L, maka kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kalau kita pakai aturan tangan kanan, maka ibu jari itu sama kayak sebelumnya, selalu berhubungan dengan aliran arah arus. Dan jari-jari yang lain, jadi 4 jari yang lain itu mengikuti arah medan. Jadi kalau dia arah arusnya itu ke sini ya, lintasan ampere, nah maka dia berputar gini ya, berputarnya. Jadi kalau di materi kita adalah arahnya masuk, dan lihat yang warna merah itu arah apa? Arah medan magnetnya, gitu ya. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa mendapatkan bahwa medan magnet memiliki arah plat, sejajar plat dan tegak lurus. Jadi kita tahu ya, ada yang sejajar plat, ada yang tegak lurus arah aliran arus. Nah, sekarang karena dia ada beberapa poin, kita lihat masing-masing ya. Jadi pemilihan lintasan ampere menyebabkan apa? Pada elemen lintasan 1, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Nah, kita lihat ya, poinnya dulu nomor 1. Nomor 1 kemana? Nomor 1 itu I-nya gini nih, sejajar dengan plat ya. I3 pun sama, sejajar dengan plat, tapi arahnya berbeda ya. I2 dengan I3 itu tegak lurus plat. Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Pada elemen lintasan 1, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen lintasan 2, arah medan magnet tegak lurus arah lintasan elemen lintasan. Kalau elemen lintasan 3 sejajar lagi ya dengan arah elemen lintasan, dan yang keempat dia tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Nah, karena ada beberapa perbedaan, maka ya kita bisa menuliskan integral ampere untuk lintasan tertutupnya menjadi ini. Integral tertutup B.dl sama dengan integral lintasan 1 B.dl ditambah integral lintasan 2 B.dl, integral lintasan 3 B.dl, dan integral lintasan 4 B.dl. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya, efeknya ya, ada yang sejajar dan tegak lurus. Nah, lintasan yang pertama atau lintasan 1 ini, vektor B dan DL nya itu sejajar, B dan DL sejajar. Kalau B dan DL sejajar, maka sudutnya 0 ya, karena sejajar jadi 0. Jadi B.dl sama dengan BDL cos theta. Cos theta-nya 0, cos 0 sama dengan 1 ya, maka sama juga dengan BDL. Artinya yang sejajar itu nilainya ada. Tetapi yang kedua dengan keempat itu nilainya kita lihat ya, ada bedanya. Nah, beda dengan yang sejajar dengan yang tegak lurus itu berbeda. Pada elemen lintasan 2, vektor B dan DL itu tegak lurus dengan sudutnya 90 derajat ya, sudut yang terbentuk antara B dan DL. Jadi
B.dl sama dengan BDL cos theta. Cos theta-nya cos 90, cos 90 nilainya 1. Maka ya, cos theta nilainya 0. Cos theta nilainya cos 90 ya. Kalau cos 0 itu 1, cos 90 itu 0. Maka BDL dikali 0. Berapa nilainya? 0. Nah, kemudian yang ketiga, elemen ini sejajar lagi. Ya. Elemennya sejajar. Karena dia sejajar, maka sudut yang terbentuk 0. Kalau sudut terbentuk 0, maka kita dapatkan untuk yang sejajar BDL cos tetanya dengan tetanya 0, maka cos 0-nya adalah 1. BDL dikali 1 sama juga dengan BDL. Kemudian yang terakhir ya, pada elemen lintasan 4, vektor B dan DL-nya tegak lurus. Karena dia tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat. Ya, maka kita dapatkan BDL cos 90 derajat sama dengan 0. Karena apa? Karena cos 90 derajat sama dengan 0. 0 dikali BDL 0. Oke ya. Ini pembuktiannya, jadi sudah kita dapatkan, sehingga secara umum bahwa persamaan yang bisa kita pakai itu cuma dua bagian ya. BDL B.dl integral tertutup untuk elemen tersebut, maka sama juga dengan integral yang satu dengan yang ketiga yang sejajar. Kalau yang tegak lurusnya 0, sejajar ada nilainya. Ya, ini bedanya dengan yang tadi ya. Nah, besarnya B pada elemen lintasan 1 dan 3 itu konstan, sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Sehingga yang awalnya integralnya integral BDL adalah lintasan 1 dan 3 dijumlahkan yang masing-masing ada integralnya, dan karena integralnya itu nilainya konstan, maka sama juga dengan BDL ditambah BDL atau 2 kali BDL. Jadi integral tertutup untuk kasus kita ini sama juga dengan 2 dikali B dikali L ya. L nya itu panjang lintasan ya, panjang lintasan. B itu kuat medan. Nah, kemudian kalau kita ingin cari jumlah arus yang mengalir pada lintasan ampere, nah maka rapat arus persatuan panjang pelat dalam arah tegak lurusnya yaitu J ya, tadi sudah ada persatuannya ya. Nah, kemudian panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan J kali L ya. Jadi J itu rapat arusnya ya, persatuan panjang dikali dengan panjangnya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita substitusikan persamaan itu, maka kita dapatkan 2BL sama dengan mu 0 JL, atau B sama dengan mu 0 dikali J per 2. L nya kita coret ya, kalau ini saling menghilangkan, kita coret, di sisanya B mu 0 J, 2 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke kanan jadi pembagi. Awalnya pengalih menjadi pembagi. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada banyak contoh soal yang bisa kita pelajari dari pembahasan ya. Sebagai contoh misalnya nih, 2 buah plat tak berhingga dan diletakkan sejajar masing-masing dari arus I dalam arah yang sama. Kedua plat terpisah sejauh A. Jadi ini ada 2 plat tapi arahnya berbeda ya. Arah kerapatannya berbeda. Kemudian tentukan medan magnet di mana yang dihasilkan arus pada 2 plat. Nah, susunan plat diungkapkan di soal itu, maka kita lihat gambarnya, ini jaraknya A ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Dalam mencari medan magnet di mana-mana, jadi kalau kita yang daerah yang tersebar ya, kita bagi daerah total atas 3 bagian, yaitu misalnya daerah yang di atas plat, di antara plat atau berada di antara 2 plat, dan berada di bawah plat ya. Nah, kita sudah menghitung kuat medan magnet di sekitar suatu plat sangat luas, yaitu rumusnya ini ya, B sama dengan mu 0 J per 2, ini rumusnya nih. Nah, sekarang kita hitung kuat medan pada masing-masing, misalnya di daerah atas. Kita lihat daerah atas ya. Medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya sesuai persamaan, B sama dengan mu 0 J per 2.
dan arahnya dari belakang ke depan. Oke, pakai aturan tangan kanan ya. Jadi arahnya dari belakang ke depan. Tadi lihat gambar saja. Kemudian medan magnet yang dihasilkan plat bawah besarnya B sama dengan μ0 J per 2. Arahnya dari belakang ke depan. Dua medan tersebut sama besar tapi arahnya yang berlawanan. Sehingga medan total berapa di daerah satunya? 0. Ya. Jadi 0, saling menghilangkan. Sekarang di daerah 2. Daerah 2 itu di antara plat 1 dan plat 2 ya, di tengah-tengahnya. Medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya adalah B sama dengan μ0 J per 2 dan arahnya dari depan ke belakang. Medan magnet yang dihasilkan plat bawah besarnya adalah B sama dengan μ0 J per 2 dan arahnya dari depan ke belakang. Dua medan tersebut sama besar tapi arah sama sehingga medan totalnya menjadi jumlah dari masing-masing. Jadi sama dengan B sama dengan yang μ0 J per 2 ditambah μ0 J per 2 ya. Ini jadi berapa nih? 2 per 2 μ0 J, 2 per 2 jadi 1 ya, μ0 J. Nah sekarang yang bagian 3 yang ada di bawah ya. Medan magnet yang dihasilkan plat atas besarnya adalah B sama dengan μ0 J per 2 dan arahnya dari depan ke belakang. Dan medan magnet yang dihasilkan plat bawah adalah sama persamaan ya, tapi arahnya terbalik dari belakang ke depan. Nah artinya medan tersebut berlawanan arah sehingga medan total di daerah I-nya harusnya yaitu 0. Nah artinya kita melakukan apa? Melakukan perhitungan poin per poin, satu per satu. Ini kalau platnya arahnya berlawanan ya, atas dan bawah. Nah sekarang kita lihat di poin kedua. Nah poin kedua ini karakternya kita buat sama, jadi platnya itu arahnya sama ya, arahnya sama. Jika arus sama maka daerah 1 medan yang dihasilkan 2 arus sama besar dan arah ya sama, arusnya sama. Nah kemudian kuat medan totalnya adalah jumlah dari keduanya, jadi sama seperti pembahasan seperti awal tapi nomor paling bawah ya, yaitu B sama dengan μ0 J per 2 ditambah μ0 J per 2, jadi μ0 J. Kemudian daerah 2 yang berada di tengah yang dihasilkan 2 arus sama besar tapi berlawanan ya. Dengan demikian kuat medan totalnya 0. Nah berarti kalau yang nomor 3 ini bukan 1 ya, nomor 3 medan yang dihasilkan sama dengan medan nomor 1, daerah 1, berarti merupakan jumlah dari keduanya ya. Kita jumlah total maka sama mendapatkan nilainya μ0 J. Nah pembahasan ini ada beberapa poin ya, jadi kita bisa cek poin per poin, silahkan dipelajari ya. Persamaan nomor 3, di sini ada persamaan nomor 3 kalau kita perhatikan ya, ada contoh soalnya juga. Dan tapi ini bentuknya adalah silinder ya, bagian silinder. Nanti ya, pengecekan di dalam di luar biasanya seperti itu sama juga. Kemudian atau di dalam rongga. Dan kita lihat persoal selanjutnya, soal nomor 4 ini adalah 2 buah plat tak berhingga diletakkan sejajar masing-masing harus dengan kerapatan. Nah, ini hampir sama seperti dengan soal di awal ya. Nah, tapi ini bentuknya adalah apa ini? Ya. Ini medan pada posisi plat. Jadi ini adalah plat ya. Ya, ini plat. Nah, ini kita perhatikan nih. Ya, dialiri arus. Ya, kerapatannya masing-masing sejajar. Jadi silakan dipelajari pembahasan kita, dan di akhir bab ini selain adanya contoh soal, ada juga latihan soal ya. Nah, latihan soalnya ini bisa dipelajari sehingga menambah kekayaan kita terhadap berbagai macam soal yang memungkinkan untuk bab hukum ampere. Oke ya, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Bagaimana guys pembahasan bab hukum ampere? Semoga bisa dimengerti.
Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan bagian per bagian dan melanjutkan dengan latihan soal ya. Nah, yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.